Perubahan sosial. Pengertian perubahan sosial dari beberapa tokoh sosiologi. Yang pertama adalah dari Mark Iver. Perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi pada hubungan sosial yang pada akhirnya berpengaruh kepada keseimbangan sosial. Jadi yang berubah itu adalah hubungan sosial, dimana kalau dulu kita untuk berinteraksi itu harus face to face, harus berhadapan, harus live, tetapi sekarang tidak, banyak media yang digunakan untuk melakukan hubungan sosial. Kemudian yang kedua, menurut Kingsley Davis, perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi pada struktur dan fungsi masyarakat. Jadi ketika struktur berubah maka fungsinya pun akan berubah. Jadi misalnya sekarang kantor pos, dengan adanya perubahan teknologi, kemudian informasi, kantor pos tidak lagi berperan sebagai pengirim surat, tetapi sekarang sudah berubah menjadi mengikuti perkembangan zaman, yaitu mengantarkan barang atau paket. Kemudian yang ketiga adalah menurut Jilin dan Jilin, ini kembar, maka definisinya pun juga kembar, bahwa perubahan sosial merupakan perubahan pada cara-cara hidup. Jadi seseorang untuk hidup di zaman sekarang tidak harus bekerja keras menggunakan tenaga, tetapi lebih banyak menggunakan otak, seperti menjadi YouTuber, gamer, dan seterusnya, content writer, dan seterusnya. Jadi banyak sekarang cara-cara hidup yang digunakan itu berbeda dari zaman dulu. Kemudian yang keempat, menurut Selo Sumarjan, bahwa perubahan sosial merupakan perubahan pada lembaga sosial. Jadi sekarang banyak lembaga-lembaga yang sudah tidak berfungsi karena perkembangan teknologi. Jadi sekarang misalnya untuk membeli buku orang tidak harus datang ke toko, tetapi cukup dengan online. Jadi sekarang lembaga perdagangan atau lembaga ekonomi itu banyak berubah dari sektor offline menuju sektor online. Kemudian yang terakhir adalah menurut Pritzker, bahwa perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi pada variasi hubungan. Ini hampir sama dengan Mark Iver. Jadi variasi hubungan itu sekarang, makanya sekarang ada istilah LDR, tapi LDR tetap bisa connect. Jadi walaupun berjauhan tetapi serasa dekat karena bisa fit call. Jadi video call itu termasuk cara dari variasi hubungan. Berikutnya ada yang ketiga adalah ciri-ciri hubungan sosial. Ciri-ciri hubungan sosial yang pertama bersifat dinamis, yaitu selalu bergerak, bahwa masyarakat tidak akan pernah atau tidak akan selamanya stagnan atau tetap, jadi selalu berubah mengikuti perkembangan zaman. Yang kedua adalah masyarakat itu berubah dalam satu sektor itu selalu diikuti oleh sektor yang lainnya. Jadi misalnya baru saja kita alami pandemi ini merubah sistem pendidikan. Merubah sistem pendidikan dari face to face kemudian menuju daring. Nah, daring ini juga diikuti oleh perubahan-perubahan yang lain, bahwa semuanya misalnya mengurus SIM dan seterusnya juga tidak boleh offline, jadi harus online begitu. Kemudian tidak berdiri sendiri, ini maksudnya hampir sama dengan yang di atas, bahwa perubahan satu pasti diikuti oleh perubahan yang lainnya. Tidak mungkin yang berubah itu hanya satu sektor saja. Yang terakhir adalah perubahan yang cepat bisa menyebabkan disintegrasi. Maksudnya disintegrasi di sini masyarakat mengalami shock sehingga bingung, kemudian akhirnya terjadi perpecahan karena perbedaan pendapat. Jadi misalnya bagaimana masyarakat ketika vaksin dikeluarkan itu banyak yang pro kontra, betapa misalnya mau naik kereta api harus ada vaksin, surat vaksinnya dan seterusnya. Nah, itu menimbulkan beberapa demo di berbagai wilayah. Berikutnya adalah teori perubahan sosial. Teori perubahan sosial yang pertama yaitu teori evolusi. Teori evolusi berpendapat bahwa perubahan berlangsung secara lambat. Ini saya ilustrasikan, di sini ada siput, kemudian di sini adalah evolusi perubahan struktur manusia menurut teori Darwin. Nah, ini termasuk masyarakat itu berkembang itu sangat lama, jadi perubahan itu berlangsung secara sangat lama.
Teori evolusi dibagi menjadi 3, yaitu unilinear, universal, dan multilinear. Unilinear berpendapat bahwa perubahan masyarakat itu berlangsung secara mengikuti tahapan-tahapan tertentu. Jadi ada tahapannya. Jadi misalnya kayak sistem mata pencarian. Sistem mata pencarian mulai dari tahapan berburu dan meramu, kemudian menuju tahapan bercocok tanam, dan pada akhirnya menuju masyarakat perundagian. Itu termasuk unilinear. Jadi ada tahapannya. Kemudian universal adalah perkembangan masyarakat tidak perlu mengalami tahapan-tahapan tertentu. Jadi misalnya perkembangan alat komunikasi itu juga tidak ada tahapan-tahapan tertentu. Semuanya berlangsung begitu saja. Ada inovasi-inovasi bahwa perubahan itu berlangsung berkaitan dengan perkembangan zaman. Dan terakhir adalah multilinear. Multilinear menganggap perubahan itu tidak harus melalui tahapan-tahapan tertentu, namun mengarah pada titik yang sama. Jadi apapun cara yang digunakan, intinya perubahan itu mengarah pada satu titik yang sama, yaitu perbaikan, baik itu transportasi, komunikasi, kemudian pendidikan, dan seterusnya, semuanya mengarah pada kemudahan untuk masyarakat dan kebermanfaatan. Yang kedua adalah teori revolusi. Teori revolusi ini kebalikan dari teori evolusi, bahwa perubahan sosial berlangsung secara cepat. Contoh yang sering muncul adalah adanya reformasi. Bagaimana Orde Baru tumbang dengan adanya reformasi, masyarakat menuntut kebebasan, dan pada akhirnya terciptalah masyarakat demokrasi seperti sekarang ini. Berikutnya, teori linier. Teori linier beranggapan bahwa perubahan terjadi menuju titik yang sama. Titik yang sama di sini adalah titik modern, bahwa masyarakat dicontohkan perubahan dari masyarakat primitif, tradisional ke modern. Jadi ini banyak katanya bisa berkaitan dengan pola pikir dan seterusnya. Jadi perubahan itu menuju titik tertentu dengan garis lurus seperti ini. Teori siklus. Teori siklus ini kebalikan dari teori linier. Kalau teori linier menuju titik tertentu, kalau teori siklus adalah teori yang mengatakan bahwa perubahan ini berlangsung secara berulang-ulang. Maka di sini tertulis seperti roda yang terus berputar. Jadi dari primitif, modern, tradisional, kembali lagi, dan seterusnya. Jadi berulang-ulang. Maka contoh yang pas untuk teori siklus adalah fashion. Jadi bagaimana fashion baju emak-emak kalian itu masih bisa dipakai di era sekarang. Karena apa? Karena mode itu akan kembali lagi. Contohnya di sini rok biscuit yang dulu sudah menjadi primadona pada zaman emak-emak kalian, sekarang menjadi tren kembali. Bentuk-bentuk perubahan sosial. Bentuk-bentuk perubahan sosial ada beberapa klasifikasi. Yang pertama adalah berdasarkan kecepatannya. Secara penjelasan sama, yaitu revolusi itu cepat. Evolusi itu lambat, kemudian revolusi itu cepat. Jadi perubahan ini berdasarkan kecepatannya ada lambat dan cepat. Jadi misalnya kalau lambat, yang saya contohkan tadi adalah sistem mata pencarian, kemudian kalau revolusi ini bisa berupa perubahan reformasi. Kemudian yang kedua, berdasarkan unsur dan dampaknya, yaitu perubahan besar dan perubahan kecil. Di sini perubahan besar itu termasuk perubahan yang baru saja kita alami selama 2 tahun terakhir atau hampir 3 tahun. Perubahan berkaitan dengan adanya pandemi COVID-19. Jadi perubahan ini kenapa dikatakan besar? Karena bersifat global. Jadi semua masyarakat dunia mengalami perubahan ini. Kemudian yang kedua adalah kecil. Kecil itu fashion. Fashion itu tidak fashion di Indonesia berbeda dengan fashion yang ada di luar negeri. Jadi maksudnya adalah perubahan fashion itu tidak mempengaruhi beberapa unsur. Jadi misalnya kayak trennya itu rok biscuit, paling rok biscuit itu hanya akan digunakan oleh anak-anak generasi muda atau mungkin mamah muda ya. Nah, seperti itu. Jadi tidak semuanya mbah-mbah kalian juga tidak akan menggunakan rok biscuit. Kemudian
berdasarkan momentum kejadian itu berarti waktu yang pertama adalah perubahan itu dikehendaki dan yang kedua adalah tidak dikehendaki. Perubahan yang dikehendaki itu maksudnya adalah perubahan yang terprogram, yang merupakan perencanaannya sudah jelas, bahwa misalnya dari perubahan dikehendaki, contohnya adalah adanya program BKKBN tentang jumlah anak, atau ini dalam artian untuk menekan jumlah penduduk, perkembangan jumlah penduduk. Jadi ada slogan 2 anak cukup. Nah, kemudian dari program yang dikehendaki ini kemudian muncul adanya perubahan yang tidak dikehendaki. Jadi misalnya walaupun 2 anak cukup, tapi ternyata perubahan itu masih jumlah penduduk masih besar sehingga banyak pengangguran, kemiskinan dan seterusnya. Itu merupakan perubahan yang tidak dikehendaki. Atau contoh lainnya, perubahan yang tidak dikehendaki itu merupakan bencana, itu juga tidak dikehendaki oleh manusia. Jadi di luar planning manusia, itu berarti tidak dikehendaki. Faktor penyebab perubahan sosial. Yang pertama adalah faktor dari dalam atau faktor internal. Yang pertama dari internal siapa? Bukan internal manusia, tetapi masyarakat itu sendiri. Jadi misalnya perubahan yang terjadi di Indonesia berarti berasal dari Indonesia. Misalnya berkembangnya ilmu pengetahuan, kemudian bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk, kemudian pertentangan dan pemberontakan. Jadi itu dalam masyarakat, istilahnya atau dalam lingkup regional atau bahkan nasional. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor dari luar atau eksternal, dari kontak dengan budaya lain. Misalnya Indonesia banyak masyarakat yang sekarang tidak tahu apa itu ludruk, apa itu toprak karena sudah melihat drakor, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah sikap saling menghargai hasil karya orang lain. Jadi bagaimana masyarakat menghargai itu termasuk ke dalam faktor perubahan. Jadi misalnya sekarang ada lagu ciptaan dari lagu keluaran BTS yang bagus, ya, itu berarti ada penghargaan terhadap budaya lain yang pada akhirnya mengubah atau melupakan budaya sendiri. Kemudian adanya keinginan untuk maju. Jadi ini pengennya move on, enggak mau tetap seperti itu. Kemudian yang keempat adalah sistem pendidikan yang maju, itu juga sangat mendorong terjadinya perubahan sosial. Toleransi yang tinggi, jadi misalnya ada gerakan anti kemiskinan atau anti kelaparan di Afrika, kemudian ikut dan seterusnya, itu juga termasuk perubahan, faktor pendorong perubahan. Yang keenam, lapisan masyarakat yang terbuka, artinya menerima perubahan. Jadi bukan sistem kasta yang tertutup. Nomor 7, ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu. Jadi banyak warga Indonesia yang pindah ke luar negeri karena merasa tidak dihargai. Makanya ketidakpuasan ini mendorong seseorang untuk berubah atau untuk moving. Kemudian yang terakhir adalah adanya orientasi masa depan. Menganggap misalnya berubah dari dulu orang tuanya tidak berpendidikan dan seterusnya, setelah mendapat pendidikan seseorang itu memiliki orientasi untuk masa depan. Oh, desaku harus saya buat seperti ini agar maju. Itu berarti juga faktor eksternal. Jadi bagaimana melihat daerah lain itu lebih maju daripada daerah saya, itu berarti menginginkan masa depan dari masyarakat tertentu menjadi lebih baik. Nah, selain faktor pendorong, ada juga faktor penghambat. Yang pertama adalah kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Jadi dengan adanya isolasi diri menyebabkan masyarakat itu kurang informasi dari masyarakat lain. Kemudian yang kedua adalah perkembangannya ilmu pengetahuan yang lambat, karena ini terjadi karena masyarakat yang cenderung masih miskin sehingga masih memikirkan perut, belum memikirkan perkembangan otak. Kemudian yang ketiga adalah sistem masyarakat tradisional yang konservatif. Maksudnya ini adalah melindungi peninggalan dulu, jadi tidak mau berubah sama sekali. Misalnya tidak mau menggunakan gadget, tidak mau menggunakan motor, pokoknya harus tetap jalan kaki. Itu ada beberapa suku yang masih mempertahankan seperti itu. Ini adalah masyarakat tradisional yang konservatif, melindungi budaya leluhur. Yang berikutnya
Jadi perubahan sosial itu memberi dampak, yaitu dampak positif. Tentu dampak positif ini adalah berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi dari mana kita sekarang tahu WhatsApp, sekarang tahu Twitter, tahu Facebook dan seterusnya. Kemudian kita bisa berkomunikasi dengan masyarakat di seluruh dunia yang pada akhirnya membuat perkembangan ilmu dan teknologi berkembang sangat pesat. Yang kedua adalah terciptanya tenaga kerja profesional. Jadi terciptanya tenaga profesional bahwa sekarang setiap profesi itu dihargai. Jadi misalnya profesi masyarakat tergantung. Ini misalnya seorang buruh itu akan dihargai karena memang buruh itu dibutuhkan dalam pengerjaan atau tenaga kasar dalam suatu pembangunan atau bahkan pertanian. Kemudian yang ketiga adalah nilai norma baru telah terbentuk. Jadi dengan adanya perkembangan ilmu dan teknologi, misalnya sekarang tercipta UU ITE, jadi undang-undang bagaimana kita menggunakan media sosial. Yang keempat, terciptanya lapangan kerja baru. Jadi sekarang bekerja tidak perlu berangkat ke kantor, tetapi cukup dari rumah. Itu banyak sekali sektornya. Yang kelima adalah efektivitas dan efisiensi kerja meningkat. Kalau dulu kita membuat laporan harus nulis, harus ngetik dan seterusnya, sekarang kita tinggal copy paste kemudian diedit, selesai. Itu termasuk efektivitas dan efisiensi kerja meningkat. Yang berikutnya adalah dampak negatif. Tentu perubahan itu ada berdampak positif dan juga negatif. Yang pertama dampak negatif yaitu terjadinya disintegrasi sosial. Jadi dengan adanya perkembangan atau perubahan maaf. Dampak yang negatif. Yang pertama adalah terjadinya disintegrasi sosial. Ini sudah dijelaskan di awal bahwa perubahan yang berlangsung cepat itu mempengaruhi kesatuan kelompok atau kesatuan masyarakat. Jadi menimbulkan perpecahan seperti tadi vaksin dan non vaksin. Kemudian ada yang mengatakan bahwa pembelajaran daring itu tidak efektif dan seterusnya, tapi tetap harus berjalan. Yang kedua adalah terjadinya pergolakan daerah. Pergolakan daerah ini jadi kemarin dengan adanya perubahan minyak dunia menyebabkan peningkatan harga BBM. Oleh karena itu berbagai mahasiswa di wilayah-wilayah itu melakukan demo secara serentak. Kemudian yang ketiga ini yang paling nyata dari perubahan, salah satunya adalah teknologi, timbulnya kenakalan remaja. Bagaimana remaja sekarang sudah mengenal judi online dan seterusnya. Di kenakalan remaja ini banyak didapat atau terinspirasi dari media sosial. Kemudian yang keempat, terjadinya kerusakan lingkungan. Ini sudah pasti. Jadi dengan adanya masyarakat sekarang malas menggunakan sapu tangan, akhirnya sekarang berpindah ke menggunakan tisu. Nah, ini juga termasuk sampah-sampahnya dibuang dan seterusnya. Ini menyebabkan kerusakan lingkungan. Kemudian yang keempat adalah eksistensi adat istiadat berkurang. Jadi sekarang banyak masyarakat yang sudah meninggalkan misalnya gendurenan dan seterusnya, itu anak-anak muda sudah tidak kenal itu lagi karena sekarang untuk gendurenan dan seterusnya sudah diantar, jadi berkatnya diantar ke rumah-rumah. Kemudian yang keenam yaitu lembaga sosial tidak berfungsi optimal. Jadi seperti yang dulu terjadi lembaga ekonomi itu harus real life, harus nyata, bahwa sekarang sudah banyak berbasis online. Dan terakhir adalah munculnya paham duniawi. Ini menganggap bahwa hidup itu ya lebih penting di dunia, tidak ada lagi tidak mementingkan akhirat. Jadi ya dunia, akhirat ya akhirat, jadi dipisahkan. Jadi munculnya paham seperti sekulerisme, hedonisme, konsumerisme dan seterusnya, itu termasuk ke dalam perubahan
yang mengarah pada munculnya paham duniawi. Dan pada akhirnya sudah sampai pada terakhir. Terima kasih, semoga apa yang disampaikan bermanfaat.